Pandangan fraksi Partai Nasdem terhadap keterangan pemerintah atas kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2022. Disampaikan oleh anggota DPR RI fraksi Nasdem Willy Aditya, nomor anggota A383 Dapil Madura Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan sidang paripurna DPR RI, yang terhormat Saudara Menteri Keuangan, yang terhormat Saudara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Ketua Bappenas, yang terhormat kawan-kawan anggota DPR RI dan hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan hidayatnya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam rangka mengikuti rapat paripurna penyampaian pandangan fraksi DPR RI terhadap keterangan pemerintah atas kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2022. Izinkan kami dari fraksi Partai Nasdem menyampaikan pokok pikiran dan pandangan kami terhadap keterangan pemerintah atas kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang disusun sebagai bahan pembicaraan pendahuluan dalam penyusunan RAPBN tahun anggaran 2022. Yang terhormat pimpinan sidang, anggota Dewan, Saudara Menteri Keuangan, serta hadirin yang kami hormati. Secara umum, fraksi Partai Nasdem menganggap bahwa KEM dan PPKF tahun 2022 dengan tema pemulihan ekonomi dan reformasi struktural telah disusun secara kredibel dan menggunakan prinsip kehati-hatian. Namun demikian, fraksi Partai Nasdem menekankan bahwa orientasi kebijakan fiskal seharusnya mulai mempertimbangkan untuk mencapai pertumbuhan inklusif. Pertumbuhan yang tidak hanya fokus pada indikator pertumbuhan semata-mata, namun juga menekankan pada upaya penanggulangan ketimpangan melalui penciptaan more and better jobs yang berpihak kepada rakyat miskin, rentan miskin, dan pekerja informal yang selama ini paling terdampak pandemi COVID-19. Berikut beberapa catatan yang perlu untuk kami sampaikan sebagai pertimbangan oleh pemerintah. Pertama, fraksi Partai Nasdem menganggap bahwa besaran target pertumbuhan ekonomi 2022 sebesar 5,2 sampai 5,8% sudah cukup realistis karena tidak jauh berbeda dengan prediksi dari beberapa lembaga internasional. Namun demikian, harus digarisbawahi bahwa target tersebut sangat tergantung pada kapasitas pemerintah dalam menanggulangi pandemi, terutama dalam membangun kepercayaan pelaku usaha untuk terus berekspansi. Ancaman gelombang baru COVID-19 melalui varian virus baru yang terjadi di beberapa negara seharusnya menjadi perhatian serius kita bersama. Selain itu, pemerintah diharapkan fokus pada komponen konsumsi yang selama ini menjadi tulang punggung pertumbuhan dalam negeri. Dokumen KEM dan PPKF belum memberikan ulasan yang kokoh terkait strategi kebijakan dalam menstimulus daya beli masyarakat, terutama kelas menengah. Kedua, fraksi Partai Nasdem mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga tingkat inflasi dalam negeri selama ini. Namun demikian, fraksi Partai Nasdem memberikan catatan terkait fenomena deflasi yang terjadi di berbagai daerah. Menurut laporan BPS pada April 2021, dari 90 kota IHK terdapat 18 kota yang mengalami deflasi, di mana tingkat deflasi tertinggi adalah kota Jayapura sebesar 1,26%. Inflasi terlalu rendah, bahkan berada di level deflasi, akan menekan pertumbuhan ekonomi.
Berikutnya, fraksi Partai Nasdem berpandangan bahwa target lifting minyak sebesar 686 sampai 726 ribu barel per hari cukup realistis. Beratnya permasalahan struktural yang kita hadapi berupa penurunan alamiah sumber produksi utama dan pandemi 19. Namun demikian, meningkatnya harga komoditas minyak global tentu menjadi momentum untuk menggairahkan kembali aktivitas hulu migas. Fraksi Partai Nasdem juga beranggapan bahwa masih ada peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan aktivitas hulu migas, mengingat Indonesia telah memiliki SWF yang didesain untuk menarik investasi sehingga dapat mendorong adanya eksplorasi sumber produksi migas baru. Yang terhormat pimpinan sidang, anggota Dewan, Saudara Menteri Keuangan, Saudara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, serta hadirin yang kami muliakan. Pokok-pokok kebijakan fiskal. Fraksi Partai Nasdem memberikan catatan terkait rencana menaikkan pajak PPN untuk ditinjau kembali, mengingat langkah tersebut akan melemahkan daya beli masyarakat yang pada akhirnya akan mengganggu momentum pemulihan ekonomi nasional. Berikutnya, fraksi Partai Nasdem mengapresiasi langkah pemerintah terus-menerus melakukan perbaikan kebijakan dan mekanisme perencanaan dan penganggaran belanja. Target pemerintah 2.631,8 triliun sampai 2.775,3 triliun dianggap sangat realistis mengingat terbatasnya ruang fiskal yang kita miliki. Rendahnya penerimaan negara dan besarnya mandatory spending yang relatif cukup besar mengharuskan pemerintah untuk meningkatkan kualitas belanja agar lebih optimal dirasakan oleh masyarakat. Penanganan COVID-19 masih membutuhkan anggaran yang sangat besar dalam mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional. Fraksi Partai Nasdem memberikan catatan terkait masih rendahnya penyerapan anggaran di daerah. Realisasi belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah hingga akhir Maret 2021 baru mencapai 98,9 triliun atau setara 9,4% dari APBD. Di sisi lain, simpanan pemerintah daerah di perbankan hingga akhir Maret 2021 tercatat 182 triliun atau membengkak 11% dari posisi bulan Februari 2021 yang sebesar 163 triliun. Oleh karena itu, pemerintah pusat diharapkan mampu membuat inovasi untuk mengatasi permasalahan tersebut sehingga tidak lagi menjadi permasalahan yang berulang setiap tahun. Demikianlah pandangan fraksi Partai Nasdem agar dapat menjadi bahan pertimbangan untuk dilanjutkan dalam pembahasan selanjutnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Atas perhatian Bapak dan Ibu kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta 25 Mei, pimpinan fraksi Partai Nasdem, DPR RI, Ketua Haji Ahmad Ali, ditandatangani, Sekretaris Taan Mustafa, ditandatangani, dicap. Terima kasih.